Orang-orang yang merugi, beribadah tapi masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tahukah kamu, ada orang yang tampak rajin beribadah, namun di akhirat, mereka termasuk golongan yang merugi, bahkan masuk neraka. Siapa mereka, dan mengapa ibadah mereka tak diterima? Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-104, Allah berfirman, "Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka beramal, tapi amalnya ditolak. Kenapa? Pertama, orang yang kafir atau orang yang menjadi kafir. Mereka menolak iman, tidak menerima tauhid. Meski berbuat kebaikan, amal mereka tidak diterima di sisi Allah. Mereka yang sering biasa meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak mau bertaubat. Dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah berfirman, "Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang beterbangan." Contoh, orang non-muslim yang membangun rumah sakit atau membantu fakir miskin, tapi dalam keadaan kufur, amalnya tidak mengantarkan ke surga kecuali ia masuk Islam, atau orang muslim yang dengan sengaja sering meninggalkan sholat dan tidak bertaubat. Kedua, orang yang ria. Ria artinya beramal untuk dilihat manusia, bukan karena Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Contoh, orang yang sholat panjang jika dilihat orang, dermawan saat disorot kamera. Namun jika sendiri, malas ibadah, riya menghapus pahala. Ketiga, orang yang jalim kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau kepada Allah dengan menyekutukannya. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka minta halal sebelum datang hari kiamat, di mana tidak ada dinar dan dirham." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar." Quran Surah Luqman, ayat 13. Penjelasan, jalim terbesar adalah menyekutukan Allah. Syirik ini dosa yang paling dibenci Allah. Contohnya, berdoa kepada selain Allah, meminta berkah kepada kuburan atau pohon, percaya dukun dan ramalan nasib. Mereka bisa tampak rajin beribadah, tapi karena syirik, semua amal tertolak. Keempat, orang yang berbuat bidah. Bidah adalah membuat ritual baru dalam agama tanpa dasar dari Nabi. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini agama sesuatu yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh, orang yang menambahkan bacaan baru dalam azan, atau membuat ibadah khusus di hari-hari yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dengan niat baik, tapi tanpa dasar dalil ilmu. Nabi SAW bersabda, "Setiap bidah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka." Hadis riwayat Abu Daud. Bidah adalah menambah-nambahi ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Contoh, membaca dzikir dengan cara dan jumlah yang tidak dicontohkan, mengadakan ritual baru dalam agama, merayakan hari-hari khusus yang tidak ada dalam syariat. Semangat ibadah saja tidak cukup jika tidak sesuai tuntunan Rasul SAW. Sahabat, mari kita beramal dengan hati yang ikhlas, penuh iman, tanpa riya, tanpa kezaliman, dan menjauhi bidah. Luruskan niat, ikuti ajaran Nabi, bertakwa dengan ilmu. Jangan jadi orang yang merugi. Berlelah-lelah di dunia, namun kosong di akhirat. Jangan lupa, niat ikhlas tambah ilmu sunnah Nabi, amal yang diterima. Jangan lupa like, follow dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.